Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotaan yang saya sendiri yang di Prasetya bawah. Selanjutnya ada Canini Kurangke, yang ketiga ada Ridwan, yang keempat ada Ika Putri Ramadhani. Kami akan memberikan judul yaitu perilaku organisasi manajemen berbasis sekolah. Jadi di sini ada pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang berusaha mengetahui dampak perilaku individu, kelompok, dan struktur dalam konteks organisasi dengan tujuan untuk mengaplikasikan, meningkatkan, dan keefektifan atau produktivitas organisasi. Di sini organisasi didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, perilaku organisasi yang dimaksud adalah perilaku organisasi yang ada dalam institusi pendidikan. Dalam ini adalah sekolah. Sekolah sebagai satuan pendidikan merupakan organisasi formal yang membutuhkan aktivitas manajemen segala hal yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. Dalam demikian, pendidikan khususnya SMP, SMA, perencanaan pelaksanaan MBS, perencanaan pelaksanaan MBS dilakukan cara menentukan beberapa hal. Yang pertama adalah melakukan sosialisasi tentang MBS, yaitu berkaitan tentang memahami sistem, identifikasi sistem, dan membuat komitmen dengan rinci yang diketahui oleh semua orang. Selanjutnya ada merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah. Selanjutnya ada penyusunan rencana pengembangan. Selanjutnya ada melakukan analisis SWOT. Selanjutnya ada mengenal dan menentukan faktor analisisnya. Yang selanjutnya ada mengenal dan menentukan faktor eksternal. Baik, materi yang selanjutnya adalah budaya kepemimpinan sekolah. Budaya kepemimpinan sekolah yang dimaksud adalah budaya kepemimpinan dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS. Budaya yang dibangun oleh kepala sekolah dalam pemimpinan organisasi sekolahnya. Adapun peran kepala sekolah sebagai edukator adalah yang pertama adalah pengadaan pelatihan IT atau guru. Yang kedua adalah memberikan hak dan kebebasan meningkatkan pengetahuan seperti belajar. Yang ketiga adalah memberikan evaluasi belajar dan pembelajaran dalam bentuk nilai, isi pada rapot. Dan adapun peran yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai leader antara lain yang pertama adalah penyusunan visi misi dan tujuan yang melibatkan guru, komite, dan perwakilan orang tua. Yang kedua adalah membentuk struktur untuk mempermudah menjalankan visi misinya. Yang ketiga adalah penyusunan program kerja baik jangka panjang maupun jangka pendek. Yang keempat ada pengambilan keputusan yang baik. Yang kelima adalah kepala sekolah menilai kepribadian yang baik dan pintar mencari solusi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ika Putri Ramadhani. Saya persilakan. Jadi di sini selanjutnya terkait perencanaan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Nah, perencanaan MBS dilakukan dengan cara menentukan beberapa hal berikut ini. Dengan melakukan sosialisasi memahami konsep manajemen berbasis sekolah tentang apa, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama di sini ada memahami sistem, budaya, dan sumber daya yang ada di sekolah dan direfleksikan kecocokannya untuk penyelenggaraan dalam manajemen berbasis sekolah. Yang kedua ada identifikasikan sistem, budaya, dan sumber daya yang perlu diperkuat dan perlu dibuka. Kemudian perlu mengenalkannya untuk penyelenggaraan MBS tersebut. Yang terakhir, buatlah komitmen. Jadi komitmen di sini secara rinci yang diketahui oleh semua unsur yang bertanggung jawab jika nantinya ada perubahan dalam sistem, budaya, dan sumber dayanya. Mungkin misalnya dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu faktor pendukung dan penghambat implementasi manajemen berbasis sekolah. Baiklah, yang pertama ada faktor pendukungnya, yaitu yang pertama adanya motivasi atau dorongan dari guru-guru untuk bekerja mengabdi kepada sekolah. Lalu yang kedua adanya rasa kekeluargaan dan kerjasama antara personelnya sekolah. Lalu yang ketiga sekolah memiliki fasilitas yang memadai. Lalu faktor penghambatnya yaitu sulitnya adaptasi guru terhadap
hal baru yang bersifatnya perbaikan. Lalu yang kedua, minimnya jumlah guru di sekolah, lalu guru belum mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar. Cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan memaparkan kesimpulannya, yaitu keterkaitan antara perilaku organisasi dengan MBS ini. Jadi dalam konteks ini, perilaku organisasi yang dimaksud ini adalah organisasi sekolah. Jadi organisasi sekolah ini butuh untuk pengembangan ke depannya dengan mengandalkan tata kelola yang baik. Nah, dan tentunya dengan menggunakan sistem yang bagus. Misalnya dalam dunia pendidikan yang kita kenal ini adalah manajemen berbasis sekolah atau MBS. Nah, MBS ini merupakan sistem nilai yang harus dikembangkan dan dikelola oleh sekolah sebagai satuan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah membutuhkan manusia yang handal dan mampu bekerja untuk mengangkat harkat dan martabat sekolah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.